Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillah. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib ingin mengajak kita semua untuk selalu bertafakur kepada Allah atas kebesaran yang sudah diberikan Allah, diberi kenikmatan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita pada pagi menjelang siang ini. Yang dimana pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk melangkahkan kaki dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan apabila kita dimudahkan Allah untuk melangkahkan jasad dan fisik ini ke tempat-tempat kebaikan, artinya Allah menginginkan kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir dan semua yang ada di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat terhaturkan, salam mari kita haturkan kepada baginda agung Habibana Nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Semoga kita, anak dan cucu kita serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil akhir mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini 10 Zulhijjah, yang mana kita ketahui ada tetangga, orang tua, saudara kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang sekarang ini mereka sedang melaksanakan untuk melempar jumrah Aqabah di 10 Zulhijjah. Lantunan kalimat-kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama perjalanan mereka kurang lebih 6-7 kilo pergi dan 6-7 kilo pulang, artinya 14 kilo perjalanan mereka. Mereka melantunkan kalimat-kalimat talbiyah untuk memuji dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melempar jumrah, lantunan kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid mereka kumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selama perjalanan mereka melantunkan kalimat-kalimat thayyibah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khatib ingin mengingatkan kita semua pada kesempatan ini bahwa untuk mendaftar haji di tahun 2026 ini akan berangkat untuk haji reguler, itu berangkatnya 2056. Artinya 30 tahun masa tunggu kita khusus Sumatera Selatan. Ada hikmah besar Bapak, Ibu, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di tahun 2025
Kebetulan alhamdulillah pada saat itu saya diangkat sebagai ketua rombongan. Ada satu jemaah berusia kurang lebih 56 tahun. Ketika 2 hari menjelang masuk asrama untuk berangkat ke Tanah Suci, beliau masuk rumah sakit dengan deteksi dokter asam lambung. 2 hari ketika rombongan masuk asrama haji, beliau meninggal dunia. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama, jemaah perempuan berusia 102 tahun itu bisa melaksanakan pulang haji dan pergi haji dengan sehat walafiat. Hikmahnya Bapak Ibu, secara syariat walillahi nasijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah sudah menitipkan kemampuan kepada kita pada saat sekarang ini, diberikan Allah kecukupan secara finansial, akal sehat, fisik mampu, daftarlah haji. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau usia saya 60 tahun, artinya 30 tahun ke depan 90 tahun. Hikmah tadi yang pada syariatnya kita hanya melaksanakan perintah Allah, menunaikan sunnah-sunnah Rasul. Hakikatnya Allah yang menjalankan kita. Daftar, silakan daftar. Bapak Ibu yang diberikan Allah kecukupan rezeki, fisik sehat, daftar untuk haji walaupun 30 tahun ke depan. Lalu apa yang kita lakukan bagi kita yang diberikan Allah kecukupan pada saat ini? Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat surah ke-108. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang lebih kurang artinya, Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka solat dan berkorbanlah, bukan solat atau berkorbanlah, bukan pilihan. Solat dan berkorbanlah. Bagi kita yang diberikan Allah kemampuan untuk menunaikan kurban, laksanakan. Jangan pernah selalu berharap mendapatkan kurban, tapi berdoalah kepada Allah untuk bisa memberikan kurban. Berdoa kepada Allah. Lalu yang perlu kita lakukan di masyarakat kita ini, sering terjadi pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sedikit fikih tentang kurban. Timbul pertanyaan, mana yang lebih afdol? Kurban sapi atau kambing? Ulama fikih, jumhur ulama Imam Syafi'i pada khususnya, Rasul lebih menganjurkan kepada penyembelihan kambing. Bahkan Rasul pernah memotong 100 ekor kambing. Di potongan ke-70 Rasul memerintahkan kembali kepada Sayyidina Ali ibnu Abu Talib untuk melanjutkan potongan berikutnya. Secara hakikat dianjurkan memang memotong kambing, tetapi secara manfaat daging sapi lebih banyak bisa dimanfaatkan. Lalu sebagian besar kita penduduk di Indonesia ini lebih dominan senang dengan sapi dari sisi manfaat. Artinya kedua-duanya baik. Lalu mana yang lebih baik? Hewan betina atau hewan jantan? Dalam sisi fikih lebih afdol jantan dari sisi jenis kelamin. Lalu timbul pertanyaan dari sisi warna. Jumhur ulama Imam Syafi'i mengatakan ada 7 urutan warna. Yang pertama yang lebih afdol warna putih. Kemudian putih berbelang-belang kuning, lebih dominan putih. Yang ketiga lebih dominan kuning. Yang kemudian ke kuning-kuningan. Lalu coklat muda. Tingkatan yang ke-6 coklat tua mendekati hitam. Lalu yang terakhir hitam. Jadi derajat kambing warna hitam itu yang paling bawah, Pak. Timbul lagi pertanyaan, mana yang lebih afdol? Hewan betina warna putih atau hewan jantan warna hitam? Ulama lebih memfokuskan lebih afdol tetap hewan jantan warna hitam. Diambil dari 2 sisi. Yang pertama sisi ekonomis.
Kalau hewan betina disembelih, itu nilai ekonomis tambahannya untuk berkembang biak semakin sedikit. Tapi dari sisi pejantan, nilai daging lebih afdol, lebih kuat, lebih banyak, karena dia terdiri lebih banyak otot daripada lemak. Lalu yang sering terjadi di masyarakat kita, penyembelihan itu dengan sembarang orang. Selama masih ada orang yang alim, orang yang rajin ibadah, beliaulah yang berhak untuk menyembelih kurban tersebut. Jangan sembarangan. Ulama mengatakan orang yang fasik dilarang selama masih ada orang yang soleh untuk menyembelih kurban. Utamakan mereka yang rajin sholat. Siapa mereka yang fasik itu, Ustaz? Mereka yang fasik, mereka muslim tapi tidak menunaikan salat. Mereka muslim tapi sering berbuat maksiat, minum khamr, narkoba, judi dan macam-macam sebagainya. Lalu dari sisi jenis kelamin tadi sudah. Lalu bagaimana kalau penyembelihan itu adalah hewan kurban yang hamil? Ulama mengatakan makruh hukumnya memotong hewan kurban itu jika dia dalam kondisi hamil. Lalu jika terjadi bagaimana ketika hewan itu sedang ada hamil dan anaknya masih hidup? Karena ini hewan kurban, tidak boleh anaknya itu diambil dan dipelihara. Apa hukumnya? Disembelih bersama ibunya, bersama induknya, karena ini hewan kurban, lain hewan ternak biasa. Lalu bagaimana kalau hewan itu anaknya sudah mati juga bersama induknya? Tetap dipotong dan dibagikan sebagaimana hewan kurban harus dibagikan semuanya. Dan terakhir, khatib ingin mengingatkan, jangan dibiasakan ketika kita memotong kurban, itu hewan kurban yang disembelih itu berhadapan langsung dengan hewan kurban yang lain yang belum disembelih. Pisahkan tempatnya, adab terhadap hewan untuk menjaga rasa. Walaupun ada hewan yang menangis bapak ibu, hewan yang menangis ketika Idul Adha itu mereka bangga, mereka berkurban untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah dari kedua hal haji dan umroh ataupun kurban. Bentuk hikmah yang kita dapatkan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, Dia yang menciptakan hidup dan mati kita. Kita diuji untuk berbuat baik, amal yang lebih baik daripada yang lainnya, berbekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Artinya haji atau umroh atau kurban itu wujud dari ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Sudah banyak sekali Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita wajib mensyukurinya. Dan apabila kita tidak bersyukur, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Lalu hikmah yang kedua dari haji, umrah dan kurban, secara singkat sudah disinggung oleh ketua masjid tadi. Menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tidaklah sempurna iman seorang muslim kalau hanya walis tato'a ilaihi sabila tadi, hanya beribadah hablum minallah. Lihat di musim haji, berapa banyak jutaan manusia berkumpul menjadi satu, menjalin silaturahim. Lalu kurban, kita tidak sempurna iman kita seorang muslim apabila hanya hablum minallah, tidak hablum minan nas. Sementara kita diberikan Allah kemampuan untuk melaksanakan itu. Maka pada kesempatan ini khatib mengingatkan kepada semua yang memiliki kemampuan ataupun yang selama ini hanya menunggu kurban, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kesempatan berkurban. Jangan kau ambil jasad dari roh ini kecuali engkau telah menyempurnakan kurbanku untuk saudara-saudaraku. Lalu dengan haji bagaimana doanya? Ulama mengajarkan kepada kita, ya Allah, jangan kau pisahkan jasad dari roh dari jasad ini kecuali engkau telah menyempurnakan rukun Islamku, ya Allah. Jangan kau pisahkan ruh
dari jasad ini kecuali engkau telah menyempurnakan rukun Islamku ya Allah. Allah juga berfirman dalam surah kedua ayat ke-158, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawaa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi kalau kita diberikan Allah kesempatan laksanakan haji, laksanakan umroh, laksanakan kurban pada tahun ini. Terakhir, khatib ingin mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kurban kita itu sesungguhnya untuk taat kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasul dan melaksanakan hablum minallah wa hablum minan nas. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruka wa atubu ilaik.